Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3 yaitu tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, bagian pertama yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Secara etimologi, kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti kekuasaan tertinggi. Secara harfiah, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam menyusun undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat berprinsip pada kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara dengan dasar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara yang memiliki 4 sifat pokok, yaitu pertama, asli, artinya bahwa kekuasaan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedua, permanen, berarti bahwa kekuasaan tersebut tetap ada selama negara itu masih berdiri. Ketiga, tunggal, berarti bahwa kekuasaan tersebut hanyalah dimiliki oleh satu negara dan tidak dapat dibagikan kepada badan-badan yang lain. Dan keempat, tidak terbatas, berarti bahwa kekuasaan tersebut tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Dengan berdaulat berarti bahwa negara Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi atas pemerintahannya sendiri. Indonesia berhak secara bebas menjalankan roda pemerintahannya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Sementara itu, kedaulatan sendiri memiliki 2 bentuk, yaitu 1. Kedaulatan ke dalam. Sebuah negara memiliki kekuasaan penuh dan tertinggi dalam mengelola pemerintahannya, baik organisasi pemerintahan maupun sumber daya alam yang ada di darat, di laut, dan udara, untuk kemakmuran rakyat tanpa campur tangan dari negara lain. Kedua, kedaulatan keluar. Sebuah negara memiliki kekuasaan penuh untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan manapun. Teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah dan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Berdasarkan teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati diterapkannya Tuhan di dunia. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan Tuhan seperti Agustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Kedua, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja merupakan teori yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, di mana kekuasaan raja berada di atas konstitusi serta tidak perlu menaati hukum moral agama karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Adapun untuk tokoh yang menjadi peletak dasar utama dari teori kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes. Ketiga, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara merupakan teori yang menganggap bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembah tertinggi kehidupan suatu bangsa. Berdasarkan teori ini, kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Tokoh-tokoh yang menjadi peletak dasar teori ini adalah Jean Bodin, J. Jellinek, dan Paul Laban. Keempat, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum merupakan teori menganggap bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, di mana hukum yang membimbing kekuasaan pemerintah. Pelopor teori kedaulatan hukum antara lain Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat atau teori demokrasi menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat dan konstitusi menjamin hak asasi manusia. Pelopor dari teori kedaulatan rakyat seperti J.J. Rousseau,
Johannes Althusius, John Locke, dan Montesquieu. Adapun teori kedaulatan rakyat ini dipelopori oleh beberapa tokoh seperti yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama, J.J. Rousseau mengemukakan teori tentang social contract di mana kedaulatan merupakan perwujudan dari kehendak umum suatu bangsa yang merdeka. Kedua, Johannes Althusius menyatakan bahwa perjanjian masyarakat akibat tunduk kepada kekuasaan merupakan dasar terjadinya susunan kehidupan manusia, sedangkan pemegang kekuasaan tersebut dipilih oleh rakyat. Ketiga, John Locke mengungkapkan bahwa kekuasaan negara berasal dari perjanjian masyarakat, di mana masyarakat menyerahkan hak-haknya kepada pemerintah, sedang pemerintah akan mengembalikan hak tersebut dan melaksanakan kewajibannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keempat, Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan dalam negara harus dibagi ke dalam 3 kekuasaan terpisah atau separated powers. Yang pertama, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan suatu negara. Kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anakku, demikianlah penjelasan tentang kedaulatan negara Republik Indonesia bagian pertama, yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.